Pemirsa yang berbahagia, sampaikanlah dariku meskipun sekedar hanya satu ayat. Ada tentu satu hadis yang sangat sering kita dengar disampaikan oleh banyak orang. Dan hadis ini, kalimat ini adalah berasal dari sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya sekedar satu ayat saja. Pemirsa yang berbahagia, namun banyak orang menganggap dan memaknai hadis ini sebagai motivasi orang untuk ceramah, motivasi orang untuk menyampaikan khutbah, kultum dan yang lainnya, meskipun dia tidak memiliki bekal ilmu. Maka orang yang boleh jadi kemarin semalam baru saja mabuk-mabukan, pagi harinya dia sudah diminta untuk memberikan ceramah, memberikan kultum. Yang baru saja hari yang lewat dia adalah ahli maksiat, dan hari ini dia diminta untuk ceramah kemana-mana. Kemudian tindakan semacam ini dibenarkan dengan membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Demikian yang kita saksikan di sekitar kita. Hadis yang diletakkan untuk memotivasi orang yang tidak memiliki bekal ilmu untuk berani ngomong, berani berkhutbah, berani menyampaikan kultum. Dan jika kita telaah lebih lanjut, kita perhatikan dengan seksama, ternyata memahami hadis ini dengan pemahaman semacam itu adalah satu pemahaman yang sangat-sangat tidak tepat. Hal ini jika kita perhatikan dengan cermat, perhatikan, Nabi SAW mengatakan, sampaikan dariku, sampaikan sesuatu yang tegas dan pasti itu berasal dari diriku, bukan berasal dari orang lain. Maka hadis ini meminta kita agar ketika kita menyampaikan hadis, membacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berada dalam kondisi yakin, tahu bahasanya hadis tersebut adalah hadis yang benar-benar berasal dari Nabi. Artinya dia adalah hadis yang valid, hadis yang sahih, hadis yang benar-benar disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang menyampaikan sesuatu kemudian dikatakan itu hadis Nabi, padahal dia tidak tahu secara pasti apakah itu hadis Nabi, bahkan yang dia sampaikan boleh jadi adalah ucapan orang yang dianggap sebagai hadis Nabi, maka orang tersebut tidak mengamalkan perintah Nabi untuk menyampaikan, sampaikanlah anni dariku, dari Nabi SAW, bukan dari yang lain. Kalau hadis tersebut adalah hadis yang palsu, maka itu bukan berasal dari Nabi, akan tapi berasal dari selain Nabi. Demikian juga hadis ini mengandung pesan jika kita ingin menyampaikan satu ibadah, menganjurkan kepada orang untuk menjalankan sebuah ibadah, maka orang yang menganjurkan dan memotivasi orang lain untuk melaksanakan satu ibadah tersebut haruslah dia yakin bahasanya apa yang dia sampaikan itu adalah benar-benar ibadah yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ibadah tersebut adalah buatan orang, buatan manusia tertentu, bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ini kemudian disampaikan seakan-akan itu adalah Islam, seakan-akan inilah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang menyampaikannya tidak mengamalkan hadis Nabi, "Ballighu anni", sampaikan dariku, bukan dari selainku. Kalau amal ibadah tersebut cuma buatan seorang kiai yang tidak berasal dari Nabi, maka menyampaikannya berarti melanggar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika satu ritual ibadah tersebut adalah buatan seorang ustadz yang sama sekali tidak memiliki dasar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang menyampaikannya dan memotivasi orang agar melakukannya melanggar apa yang Nabi perintahkan. Ballighu anni, sampaikan dariku. Demikian juga pemirsa yang berbahagia, hadis tersebut mengandung pesan ketika kita ingin menyampaikan satu hukum,
menyampaikan hukum ini hukumnya adalah halal ataukah haram, ini hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah, maka orang yang menyampaikan haruslah menyadari bahasanya apa yang dia sampaikan, dia yakini, dia tahu betul bahasanya apa yang dia sampaikan adalah benar-benar hukum yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berasal dari dirinya, bukan semata-mata buah pikirannya, akan tetapi ini adalah hukum yang benar-benar asli, otentik, berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang memberikan fatwa, memberikan jawaban satu pertanyaan, dia katakan ini hukumnya adalah halal, hukumnya haram, atau dia katakan menurut Islam itu demikian, menurut aturan Allah itu demikian, padahal ternyata tidak demikian, maka orang ini telah melanggar pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar sampaikanlah dariku, bukan darimu, bukan dari kita, bukan dari pikiran kita, bukan dari perasaan kita, bukan dari anggapan kita, bukan dari persepsi kita, namun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum yang kita katakan sebagai hukum Allah, hukum yang kita katakan inilah Islam, hal yang kita sampaikan ini adalah ajaran Islam, haruslah sesuatu hal yang memang benar-benar terbukti dia berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang benar, hadis balighu anni walau ayah itu bukan memotivasi orang yang tidak punya ilmu untuk bicara, namun hadis tersebut adalah motivasi agar orang yang telah belajar dan telah mengetahui sesuatu yang benar-benar berasal dari Nabi, hendaklah dia sampaikan meskipun sedikit. Syarat untuk menyampaikan satu hal yang berasal dari Nabi tidaklah kita harus menunggu menjadi Imam Syafi'i zaman ini, namun cukup ketika seorang itu telah tahu bahasanya inilah satu hal yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah hukum Nabi, inilah aturan Nabi, inilah hadis yang sahih dari Nabi, maka kita diperkenankan untuk menyampaikannya. Bahkan kita diperintahkan untuk menyebarkannya kepada orang lain.